minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' Ja'ahum nasruna fanunajji man nasha' Ja'ahum nasruna fanunajji man nasha' Wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Hatta idastai'asa. Hatta arila pada hatta goyatun eta jadi goyah. Ujung lima pikeun perkara makna dalla anu nuduhkeun alaihi kana itu ma naon wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Dawuhan Allah, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Wa ma arsalna jeung teu pernah ngutus kami min qablika ti samemeh anjeun Muhammad illa rijalan kecuali ka pirang-pirang pameget, berarti manusia lain malaikat. Hatta tuluy we di bohongkeun dina ayat sateu acana 108 diuningakeun sebagai bantahan kana ucapan orang musyrik anu menta diutusna teh utusan ti malaikat. Ku Allah diuningakeun teu pernah kami ngutus ti samemeh anjeun kecuali ka pameget manusia. Tuluy apakah utusan teh diterima dengan hormat, disambut dengan gembira? Tidak, tapi didustakan. Semua utusan Allah itu tidak ada yang disambut gembira, tidak ada yang diterima dengan tangan dan hati terbuka. Tapi semua utusan Allah itu didustakan oleh kaumnya. Setelah didustakan, tidak sekonyong-konyong pertolongan Allah datang. Pataroho tuluy lambat, telat, naon kamari? Telatnya, naon nasruhum, pertolonganana Allah ka itu rusul. Datang para rasul dengan wahyu dari Allah, dengan bayinat mukjizat dari Allah, membawa petunjuk untuk menyelamatkan manusia, tapi kaumnya yang diajak bukannya menyambut, tapi malah mendustakan. Tidak cukup mendustakan, mengintimidasi.
ketika itu langsung datang pertolongan Allah? Tidak. Kenapa tidak langsung datang? Ya ujian. Ujian untuk orang kafir, sehingga mereka beralasan untuk mendustakannya. Beki kuat ngadustakeun teh, sabab nabi na para rasul nu dihinakeun teu acan ditulungi ku Allah, teu acan dibantu. Beki gede alasanna teh, sekalipun itu alasan yang salah. Yang kedua, masih bagi orang kafir, sengaja tidak langsung datang pertolongan Allah kepada para rasul, di mana pertolongan itu berbentuk azab yang akan menimpa orang kafir. Nah, hikmahnya apa? Kesempatan dari Allah. Allah itu Al-Halim, yang maha santun, tidak cepat menurunkan azab kepada para pendusta, memberikan kesempatan. Para nabi, para rasul terus berdakwah, menyampaikan wahyu Allah, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Manusia tidak mau menerima, Allah biarkan beberapa saat. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun dibiarkan. Itu disiksa-siksa. Maka yang menentang semakin menentang. Bahkan kaum Nabi Nuh tidak ada lagi yang beriman setelah orang-orang yang beriman itu beriman. Selain itu, sekalipun terus-menerus diajak, tetap tidak beriman. La yu'mina min qaumika illa man qad aman. Firman Allah. Nuh tidak akan ada lagi yang beriman selain yang sudah beriman. Itu diberi temponya 950 tahun. Sampai pada akhirnya hujah yang disampaikan Nabi Nuh udah sampai kepada titik akhir. Mereka tetap tidak beriman, Nabi Nuh berdoa. Ya Allah yang memutuskan. Yang kedua, kenapa telat pertolongan Allah kepada para rasul? Bagi kelompok muslimin sebagai ujian. Pengikut Nabi dan Rasul itu diuji. Setelah menyatakan iman, Nabi dan Rasulnya memberikan kabar gembira kepada yang beriman dan mengancam orang yang mendustakan akan kena adab, tapi kok adabnya belum turun. Maka bagi orang-orang yang keimanannya tidak yakin, bisa saja kembali kepada kekufuran. Jadi di tengah-tengah orang mukmin itu oleh Allah pun telatnya adab bagi orang kafir, atau telatnya pertolongan yang berupa adab. Telat pertolongan kepada para rasul itu untuk membersihkan kelompok mukminin dari orang-orang munafik. Nabi dan pengikutnya yang iman, yang sejati keimanannya, semakin kuat keimanannya, orang munafik tergelincir dari keimanan. Nah, telat adab itu kepada orang kafir, telat pertolongan kepada para rasul, sampai mana? Hatta idastai asa. Sehingga di mana-mana geus putus asa. Ya isa tegesna putus asa. Maksud putus asa teh sudah habis cara bagaimana menyadarkan mereka. Sudah tertutup pintu, dilembutan, dikasaran, dijelaskan, tapi ka geus berbagai macam cara. Putus asa itu sanes putus asa
luhlah sanes, tapi udah tidak menemukan jalan untuk menyadarkan mereka. Hatta idastai asa sehingga di mana-mana ges putus asa ya Isa tegesna putus asa saar rusulu para rasul. Wadonu jeung nyangka itu rusul aikona tegesna yakin saar rusulu para rasul. Annahum kana saestuna itu rusul qad kudzibu eta nyata geus dibohongkeun itu rusul. Bitasdidi ngangge tasdid takdiban kalayan ngabohongkeun la imana anu teu aya iman eta tetep ba'dahu dina sabadana itu takdim. Para rasul mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, kaumnya mendustakan, terus didakwahi, diberi kesempatan sekalipun sudah diancam siksa tidak langsung disiksa, kesempatan dari Allah bagi orang yang mau beriman, atau kesempatan juga bagi orang-orang yang tidak mau beriman untuk terus memperolok-olok para nabi. Jadi ujian dari Allah itu hebat, satu ujian tapi hikmah di dalamnya. Bagi orang yang akan tersesat semakin tersesat. Bagi orang yang akan beriman masih ada kesempatan untuk beriman. Bagi orang yang beriman tapi ragu, bisa saja menjadikan dirinya terpeleset sebab pertolongan dijanjikan itu datang-datang. Akhirnya mereka kembali kepada kekufuran. Bagi orang mukmin sejati, itu semakin kuat keimanannya. Karena adab itu sebelum turun, kalaupun tinggal 1 menit lagi, 1 hari lagi dianggap belum ada. Tapi begitu datang, tidak bisa dihindari. Nah itu lamun dibacana kudzibu ditasdidan. Lamun bacanan teu ditasdidan. Hatta idastai asyar rusul wa dhannu jeung nyarangka umat-umat para nabi annahum aedonna tegesna nyangka sal umamu umat-umat para nabi annahum kana saestuna itu rusul qad kudibu annahum kana saestuna itu umat qad kudibu eta nyata geus dibohongi itu umat. Jadi karena telatnya pertolongan Allah, maka umat-umat para rasul yang imannya tidak yakin itu merasa dibohongi oleh para rasul. Mereka mau beriman karena takut oleh adab. Imannya bukan muncul dari keyakinan. Begitu melihat adab kepada orang kafir tidak datang-datang, pertolongan Allah kepada para nabi dan rasulnya tidak datang, maka mereka mengira bahwa mereka telah dibohongi oleh para rasul. Ngomong we majah tenu kafir mereka disiksa geuning itu halirup kana bae. Urang we kalah nu teu siksana. Qad kudibu lamun dibaca tahfif, wa tahfifi sareng dibaca tahfif. Nah, dibaca tahfif mah wadonnu wawuna teh kana umat. Aedonna tegesna nyangka sal umamu umat-umat para nabi. Boga sangkaan bahwa ieu nabi teh ku Allah na teu di atau bahwa nabi teh jalir janji. Mereka merasa dirinya ditipu oleh para nabi. Aedonna tegesna nyangka sal umamu. Jadi lamun dibaca kudzibu donu annahum kudzibu sadayana domirna kana rusul. Lamun dibaca kudzibu maka wadonu annahum qad kudzibu eta sadaya domirna ka umat. Wadonu jeung nyarangka itu umat annahum kana saestuna itu umat qad kudibu eta nyata geus dibohongi itu umat ku para rasul.
Aedonna tegesna nyangka sal umamu umat-umat para nabi rasul anna rusula kana saestuna para rasul teh ahlapu eta sulaya itu rusul cidra nyulayaan makana perkara waadu anu janji itu rusul bihi kana itu emak atau ahlapu sulaya itu rusul makana perkara wuidu anu geus dijanjian itu umat bihi ku itu emak bisa anna rusula kana saestuna para rasul ahlapu eta sulaya nyulayaan itu rusul makana perkara waadu anu ngajanjian itu rusul bihi kana itu emak minan nasrinya eta pertolongan. Di mana geus kitu geus gelisah, hampir-hampiran bahkan orang mukmin saja hampir-hampir terpeleset. Karena sudah di klimaknya, titik klimak yang paling kritis, sudah tidak punya lagi daya dan upaya, pertolongan Allah belum datang. Itu ujian iman kudu nepikeun ka kitu. Untuk melihat siapa yang paling murni keimanannya. Nah, baru di saat-saat itulah para rasul sudah tidak menemukan jalan lagi untuk menyadarkan umat-umat yang mendustakan. Mereka semakin banyak alasan untuk mendustakan, bahkan pan sok nangtang. Ya. Ketika adab itu belum turun, maka mereka mengatakan, mayah bisuh, apa yang menghalangi adab itu kok? Katanya orang yang mendustakan akan diadab. Mana adab? Bukan eta teh sok kana cepilna. Orang nyampaikan kebenaran, kita yakin. Kemudian Allah menyuruh menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian ketika diperingati, mereka tidak mau beriman, kita peringatkan dengan peringatan Allah. Terus peringatan Allah terdatang. Mana. Ngageuna teu kana cepilna. Di satu sisi kita menginginkan mereka sadar, tapi di sisi lain malah dengan tidak cepat turun adab mereka mencemoohkan. Sedangkan adab itu kan bukan di tangan Rasul. Para Rasul itu cuma menyampaikan peringatan Allah. Bahkan orang mukmin saja, mungkin saja hampir-hampir kan. Cina geuning ieu geus kieu gelisah. Nah, jaa maka datang hum ka itu rusul naon nasruna. Pertolongan kami panunaji tuluy nyalametkeun kami. Panunji tuluy nyalametkeun kami man kajal manasa unu ngaresakeun kami panunjia tuluy disalametkeun sahaman jalma nasa unu ngaresakeun kami binunaini kalayan panunaji teh ngangge dua nun nunaji musaddadan bagi ditasdidan nun kaduana wa mukhaffapan sareng bagi di tahfif disukunkeun panunaji musaddadan ditasdidan tajimnya panunaji binuna ini ngangge nun dua musaddadan bagi ditasdidan ain fiilna panunaji satina najja yunaji nunaji wa muhaffapan sareng ditahfif ain fiilna disukunkeun nun kaduana nun papiilna panunji tina anja yunji tina najja yunaji jadi tiasa tina najja yunaji atanapi tina anja yunji maknana sami nyalamet wa binunin sareng ku nun hiji berarti nunna hiji berarti fiil madi panunjia musaddadan bagi ditasdidan madin eta fiil madi mabni fa'ul Muatiasa panajja najja menyalametkeun panujia maka disalametkeun sahaman jalma nasa'u anu ngaresakeun kana
wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Wala yuraddu jeung moal bisa ditolak naon ba'suna siksaan kami, adzabuna tegesna siksaan kami, anil kaumil mujrimina ti kaum anu berdosa kabeh, al musyrikina tegesna nu musyrik kabeh. Sebelum adab itu datang, boleh saja orang-orang berdosa, orang kafir, orang musyrik malah mencemoohkan adab. Karena tidak percaya, semakin kuat alasan mereka mendustakan para nabi dan rasul. Orang mukmin pun mungkin ketar-ketir. Nabi nama mual matak jadi ragu, sudah yakin, sudah ridho. Mukmin yang mukhlis juga tidak ragu, karena tahu hikmah di balik itu semua. Kasih sayang Allah kepada makhluknya masih memberi kesempatan. Karena kalau adab sudah turun tidak bisa ditolak. Dan sifatnya adab itu wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Ini catatan penting dari Allah, bahwa siksaku tidak akan mungkin bisa ditolak. Kalau sudah aku turunkan, kalau aku menghendaki untuk menurunkan, kapanpun tidak ada yang bisa menolak adabku itu. Orang mujrim tidak akan bisa menolak apapun kehebatan mereka. Laqad kana, demi nyata tos bukti pi qasasihim, dina kisah-kisahna itu rusul ay rusuli tegesna para rasul, naon ibratun pelajaran li ulil albabi pikeun jalmi-jalmi nu kagungan akal sehat, ashabil ukuli tegesna nu karagungan akal sehat. Cukup lengkap dalam kisah para nabi dan rasul itu pelajaran bagi manusia yang mau mengambil pelajaran. Pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Pelajaran bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Pelajaran bagi orang yang akalnya sehat. Sudah banyak dalam Quran saja, kurang lebih yang itu 25 kisah nabi dan rasul oleh Allah. Itu dijelaskan oleh Allah kepada musyrikin Mekah. Seharusnya itu cukup. Ketika Nabi Muhammad SAW itu datang menyampaikan kisah para nabi dari mulai Adam, para rasul dari mulai Nuh, bagaimana kaumnya yang mendustakan celaka. Sungguh satu kisah kalau bagi orang yang berakal itu cukup membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Cukup bukti untuk membenarkan ancaman yang disampaikan oleh para rasul. Cukup bukti untuk membenarkan kebenaran, untuk membenarkan apa yang di kabar gembira yang disampaikan oleh para rasul. Artinya cukup bukti untuk menarik jiwa mereka mau beriman, mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Mekah teh kudu nama Nabi apal ti alitna kitu, apal jujurna, apal teu sakola, apal tara bupar gepor tulas tulis. Mereka semua tahu karena sudah menjadi kebiasaan. Adat bangsa Arab itu tidak suka menulis pada saat itu, apalagi Nabi Muhammad yang dari kecil sibuk mengembalakan kambing untuk mempertahankan hidup. Mereka tahu, tapi ternyata Nabi Muhammad sanggup menyampaikan kisah para nabi dengan penuh keyakinan, tidak ragu-ragu, dengan kisah yang sangat jelas. Kemudian di dalamnya diceritakan, dijelaskan bagaimana akibat orang yang menolak dakwah para rasul, bagaimana akibat yang menerima. Itu sesungguhnya satu kisah saja sudah harus cukup.
Tapi ternyata orang Mekah sakit tuning semua kisah para nabi, bahkan ada yang sering diulang-ulang. Saking hebatnya hikmah yang ada di dalamnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Itu diulang-ulang beberapa kali. Kisah Nabi Syu'aib, kisah Nabi Nuh, kisah itu banyak yang diulang. Ditambah lagi, ya, diingatkan lagi. Sesungguhnya cukup jadi pelajaran. Tapi karena mereka tidak mau menggunakan akalnya, karena mereka sudah tertutup pintu hatinya, karena mereka tidak mau berpikir, maka mereka itu tidak mau beriman. Kudu nama cukup dah. Kenapa mereka tidak bisa berpikir sehat? Kenapa hatinya tertutup? Karena mereka sudah terselimuti hidupnya dengan kecintaan kepada dunia. Diajak ngobrol ke akhirat teh bungan terpercaya. Aku Allah dinyatakan langkon kana fi qasasihim ibaratul li ulil albab. Kisah-kisah para nabi itu di dalamnya ada pelajaran bagi manusia-manusia yang mau berpikir, bagi manusia yang akalnya sehat, bagi manusia yang mau menggunakan akalnya, bagi manusia yang mau membuka pintu hatinya. Makana henteu kabuktian naon hadal Quran, ieu Quran hadisan eta cerita yuktaro anu dibuat-buat itu hadis. Yuhtalaku tegasna dijieun-jieun itu hadis. Al-Quran ini bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, yang tidak ada kenyataannya. Yang dibumbui agar indah ceritanya. Sinetron. Bukan. Makana hadis yuktaro. Ini pernyataan di ujung surat Yusuf itu. Karena setelah dikisahkan kisah Nabi Yusuf yang penuh dengan pelajaran, orang musyrik tidak mau beriman. Masih kena kekeh. Maka perlu terus ditaukidnya, dikuatinya, terus dikuatan, ditimpa deh kan baik narima rek moal oge. Yang penting mah terus dakwah supaya kita punya alasan. Mereka nanti di akhirat tidak punya alasan. Maneh tulain ajak abdi, geus ku aing diajak atuh dengan sakali ngajakna. Tah, terus 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali. Sok saya kumaha. Sampai kita tahu bagaimana akibat akhir hayatnya itu, apakah beriman atau tidak. Allah menyatakan maka hadis sayyuktaro. Quran ini bukan cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi walakin kan jeung tatapina kabuktosan ieu hadal Quran tasdiqul ladzi eta pembenaran. Ya, pernyataan kebenaran kana anu tasdiqul ladzi ngabenerkeun kana kitab-kitab baina yadayhi anu sameme Quran. Qoblu tegesna anu samemehna tasdiqul ladzi kudu nama qoblahu eta yahuan teh. Hah? Aya qoblahu tegesna samemehna itu Quran. Tasdiqul ladzi eta ngabenerkeun kana anu baina yadai anu tetep sameme Quran qoblahu mun teu aya mah qoblu dibuang idopatna maka dimabni domahkeun. Qoblu teh berarti qoblahu. Qoblahu tegasna samemena itu Quran minal kutubi nyaeta pirang-pirang kitab. Al-Quran ini pembenaran, legalitas dari Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Karena kitab-kitab yang sebelumnya apabila tidak dirubah, tidak dicampuri adukan, itu sama. Global ajarannya dengan Quran, ideologinya sama tauhid, syariatnya adalah syariat Allah. Walaupun dalam syariat ada bagian yang dirubah karena tuntutan situasi dan kondisi, dan yang paling penting ada hikmah di balik itu.
Wa tafsila kulli syai'in, wa tafsila tabiyina kulli syai'in sareng penjelasan setiap perkara yuhtaju nu dipikabutuh itu syai'. Nu dipikabutuh naon ilaihi itu syai' fiddini dina urusan agama. Wahudan sareng petunjuk minad dolalati dari kesesatan, wa rahmatan sareng rahmat. Tasdiqul ladzi wa rahmatan sareng rahmat li kaumin pikeun kaum yu'minuna anu iman itu kaum. Padahal rahmat Allah di dalam Quran itu bukan hanya untuk mukmin, untuk manusia. Tapi karena yang menerimanya adalah yang mukmin, maka seolah-olah rahmat itu khusus untuk orang mukmin. Khusus dihususkeun itu kaum yu'minun bidzikri ku dicarioskeun lintipaihim karena narima manfaatna itu kaum yu'minun bihi ku itu Quran duna goerihim henteu saliana itu mukminun itu kaum yu'minun.